Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan aplikasi biologi sel dan molekuler di bidang forensik. Sebelumnya, ini adalah anggota-anggota kelompok 5. Yang pertama ada Christina Sintauli dengan 3 digit NIM terakhir 050. Kedua ada Alvina Nazwa dengan 3 digit NIM terakhir 100. Tiga ada saya sendiri, Ivena Rusviani dengan 3 digit NIM terakhir 121. Arfiansyah Mu'arifat dengan 3 digit NIM terakhir 152. Dan Teddy Indra Prasetya dengan 3 digit NIM terakhir 132. Selanjutnya, Introduction, ada bioselmol forensik adalah ilmu yang menggunakan molekul genetik seperti DNA, RNA, dan protein untuk mengidentifikasi individu atau menganalisis bukti biologis dari TKP. Bidang forensik memanfaatkan DNA yang merupakan identitas biologis setiap orang dengan mengambil sampel dan mengungkap suatu peristiwa kriminal. Yang kedua ada sejarah. Yang pertama, teori pertama itu pada awalnya struktur DNA ditemukan oleh Watson dan Crick pada tahun 1953. Kemudian teori ini pada tahun 1985 dikembangkan DNA fingerprint ditemukan dan dinamai RFLP. Metode RFLP ini kelemahannya adalah butuh sampel darah yang banyak dan sangat sulit diterapkan. Teori kedua, pada tahun 1990-an ditemukan metode PCR atau polymerase chain reaction. Metode inilah yang menjadi kunci forensik modern. PCR ini prosesnya adalah menggunakan potongan DNA menjadi jutaan salinan. Teori yang ketiga, untuk zaman sekarang yang banyak digunakan adalah STR atau Short Tandem Repeats yang menggunakan proses pengulangan pendek di DNA, kemudian langsung membandingkan dalam banyak lokus 13-24 secara bersamaan. STR ini sekarang paling banyak ditemukan dalam berbagai negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya ada perbandingan alat PCR dan juga perkembangan alat PCR dari tahun 1985 hingga sekarang. Pada periode awal PCR, kurang lebih di tahun 1985 itu lahir dengan menggunakan DNA polimerase yang tahan panas atau Taq polimerase. Dan juga proses PCR masih manual, belum adanya thermal cycle modern. Di tahapan yang kedua, awal otomatisasi dan STR pada tahun 1990 sampai dengan 1995, PCR mulai lebih terkontrol dan aplikatif. Perkembangan utama yang menonjol pada periode ini, yang pertama adanya thermal cycler awal dan juga DNA typing berbasis STR atau Short Tandem Repeats yang mulai digunakan. Selain itu, multiplex PCR dikembangkan oleh beberapa STR sekaligus. Real-time PCR pertama kali diperkenalkan. Untuk pada periode ketiga, PCR sensitif dan standarisasi di tahun 1995 sampai 2000. PCR ini semakin sensitif dan terstandarisasi. Beberapa inovasi penting pada periode ini, yang pertama, DNA fingerprint dapat dibuat dari touch sample dan juga jumlah STR dalam satu reaksi meningkat, yang awalnya dari 4 lokus hingga ke 13 lokus. Dan juga ada enzim amelogenin ditambahkan untuk penentuan jenis kelamin itu sendiri. Serta mulai adanya standarisasi STR. Teknologi yang dapat mendukung di periode ini berupa kapiler elektroforesis yang mulai digunakan, dan juga PCR pada periode ini juga mampu bekerja dengan DNA kurang dari 100 pikogram. Yang keempat, PCR modern dan analisis jejak DNA pada tahun 2000 sampai 2005. PCR masuk ke tahap fase yang matang. Perkembangan dari periode ini, yang pertama, 13 lokus STR CODIS ditetapkan secara resmi dan juga ditemukan efek stokastik PCR yang penting untuk interpretasi hasil dari PCR itu sendiri. Selanjutnya, metode analisis DNA jejak atau trace DNA itu sudah mulai divalidasi di tahapan periode keempat PCR ini. qPCR dikembangkan untuk kuantifikasi DNA. Keunggulan dari periode keempat ini, yang pertama, interpretasi hasil lebih ilmiah dan juga terkontrol, serta PCR semakin akurat untuk DNA sangat sedikit atau terdegradasi. Yang kelima, ada real-time PCR di tahap periode tahun antara 2005 sampai 2010, yang dimana PCR menjadi kuantitatif dan lebih handal. Inovasi utama yang dikembangkan pada tahap ini yakni adanya qPCR atau real-time PCR yang digunakan secara luas. Kedua, ada memberi informasi jumlah DNA, efisiensi, reaksi, dan inhibisi. Ketiga, adanya pengembangan DNA polimerase yang tahan inhibitor. Dampak dari tahap ini, yang pertama, ada PCR bisa digunakan pada sampel yang sulit, contohnya tanah, darah yang sudah mulai tua, dan juga yang lainnya. Kualitas profil DNA meningkat signifikan. Di tahapan yang keenam, ada rapid PCR atau integrasi sistem di tahun 2010 sampai 2015.
yang dimana PCR sangat cepat dan terintegrasi. Perkembangan di tahap ini dimulai dengan adanya Direct PCR yang berhasil menghasilkan profil DNA utuh. Selain itu, Rapid PCR Kits dikembangkan dan juga divalidasi pada tahapan yang ke-6 ini. PCR terintegrasi dengan sistem analisis forensik, contohnya Rapid HIT. Keunggulan pada tahap Rapid PCR ini, yang pertama, waktu analisis jauh lebih singkat, tidak lagi hari, namun bisa dalam skala jam. Cocok dengan kebutuhan yang cepat. Yang ketujuh ada PCR era modern atau PCR masa kini. Inovasi terkini pada PCR era modern, yakni Direct PCR dan juga Rapid PCR itu semakin disederhanakan, sehingga pada bentuknya makin lebih sedikit berkurang daripada sebelumnya. Untuk profil DNA lengkap bisa dihasilkan dari kurang lebih 40 sel. Kit STR modern berisi 23 STR dan juga amylogenin yang telah dikembangkan pada periode sebelumnya. Yang keempat, adanya pengembangan PCR berbasis chip silicon portable. Arah perkembangan dari PCR ini dapat disimpulkan PCR semakin diotomatisasi. Kedua, alat semakin kecil dan portable. Dan ketiga, cocok untuk lapangan klinik forensik atau point of testing. Jadi perbedaan antara PCR dulu dan juga sekarang pada prosesnya, yang dulu pada tahun 1985 masih manual, dibandingkan dengan sekarang udah terotomatisasi. Yang kedua, dalam aspek kecepatan, PCR dulu itu cenderung lambat dalam hitungan hari bahkan untuk menghasilkan sebuah analisis tadi. Dan juga pada sekarang itu tergolong sangat cepat dalam hitungan jam saja. Untuk sensitivitas pada PCR dulu itu tergolong rendah dan sekarang sudah sangat tinggi. Kebutuhan DNA pada PCR dulu sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi membutuhkan banyak molekul yang mengandung DNA, sedangkan pada sekarang tidak diperlukan banyak molekul yang mengandung DNA atau sangat sedikit. Untuk aplikasiannya yang untuk dulu itu digunakan untuk riset dasar dan pada saat ini digunakan untuk forensik, klinik dan juga lapangan. Contohnya pada waktu COVID-19 PCR sangat dibutuhkan dan juga digunakan dalam menganalisis DNA virus SARS-CoV itu sendiri. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada mtDNA dan SNP. Jadi di sini ada selain DNA inti atau nuklear DNA, forensik juga memanfaatkan mtDNA atau DNA mitokondria, yaitu mtDNA ini digunakan untuk mengidentifikasi jasad lama atau jika DNA inti sudah hancur total. Cara kerja mtDNA melibatkan protein nuklear seperti POLG dan Twinkle, jadi prosesnya sangat berbeda karena ini hanya diwarisi dari pihak ibu. Jadi identifikasinya itu biasanya menggunakan DNA dari saudara perempuan seperti itu yang untuk yang mtDNA ini. Sedangkan SNP atau single nucleotide polymorphism ini adalah variasi satu huruf di DNA yang biasanya SNP ini digunakan untuk sampel yang sudah terdegradasi, yang biasanya digunakan untuk mendeteksi siapa leluhur atau yang menginginkan prediksi fenotip seperti warna mata, warna rambut dan lain-lain seperti itu. Next. Nah, ini sendiri untuk proses dari mtDNA-nya. Kemudian ada forensik masa depan. Di sini ada dua, yaitu ada NGS atau Next Generation Sequencing dan juga ada microRNA atau miRNA. Di sini untuk NGS-nya itu seperti teknologi sequencing masing paralel yang memungkinkan analisis jutaan fragmen DNA sekaligus, yang memungkinkan untuk pembacaan DNA yang lebih lengkap dan mendalam serta efisiensi dari segi waktu dan biaya. Kenapa dibilang forensik masa depan? Karena zaman sekarang kan itu maunya yang cepat, lalu yang simple, kemudian yang mudah dan juga hemat biaya. Jadi NGS ini bisa disebut sebagai forensik masa depan seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada microRNA atau miRNA. Di sini molekul kecil dari RNA ini dapat digunakan untuk membedakan bukti biologis, apakah itu termasuk sampel darah, air liur atau air mani, serta memperkirakan waktu kematiannya seperti itu. Next. Nah, itu manfaatnya ada beberapa juga. Yang pertama itu dengan adanya DNA yang tertinggal dan bisa diidentifikasi dapat memberikan bukti objektif di pengadilan yang sulit dibantah karena termasuk hal yang resmi dan tidak dapat dimanipulasi. Seperti yang kita ketahui, baik itu di film-film atau di berita-berita, biasanya untuk mengecek mayat yang sulit diidentifikasi melalui fisik itu biasanya menggunakan cek DNA seperti itu, seperti DNA-nya bagaimana, ataupun kalau ada pembunuhan seperti itu. Jadi bisa dicek di DNA pelaku itu melalui benda-benda yang digunakan seperti itu. Kemudian yang kedua manfaatnya yaitu membantu identifikasi korban bencana massal secara cepat dan mengenali korban pembunuhan seperti yang saya bilang tadi ya. Untuk yang ketiga yaitu mampu mengidentifikasi pelaku hanya dari jejak sidik jari atau sentuhan pada benda mati. Kemudian yang keempat yaitu digunakan untuk pembuktian pada jalur hukum jika DNA yang tersangka tidak cocok dengan yang ada di TKP. Baik, selanjutnya yaitu tantangan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya adalah tantangan. Di sini ada dua tantangan yang kita hadapi dalam
mengecek DNA. Yang pertama adalah meskipun canggih dan dapat diandalkan, forensik juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya mudahnya terjadi degradasi DNA, contohnya di Indonesia karena iklim tropis yang menyebabkan cuaca panas dan kelembapan yang tinggi. Hal ini dapat membuat DNA putus atau sulit dibaca. Yang kedua, kontaminasi, yang dimana DNA merupakan hal yang sangat sensitif. Jadi kalau misalnya ada zat kimia seperti tanah atau pewarna tekstil dapat menghambat atau tidak terdeteksi reaksi PCR dan menyebabkan kegagalan disease. Next. Oke, di sini ada 5 step di alur singkatnya. Yang pertama ada identification, yang dimana alur kerja analisis DNA dimulai dari pengambilan sampel dari TKP. Kedua ada preservation, yaitu kemudian dilakukan ekstraksi DNA untuk memisahkan DNA dari sel. Ada collection, setelah itu DNA diukur jumlahnya melalui kuantifikasi dan dilanjutkan dengan amplifikasi menggunakan PCR. Terus ada examination, setelah DNA dianalisis menggunakan CTR. Terus nanti pada step selanjutnya ada presentation, itu tahapan terakhir adalah interpretasi hasil oleh ahli forensik sebagai bukti untuk mengetahui apakah DNA tersebut dapat dilacak atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi biologi sel dan molekuler telah menjadi pilar yang tak tergantikan dalam menegakkan hukum modern. Dari evolusi PCR hingga studi kasus di Indonesia, teknologi ini membuktikan bahwa saksi diam berupa materi biologis mampu mengungkapkan kebenaran dengan akurasi tinggi, meskipun dihadapkan pada tantangan degradasi lingkungan. Ini adalah beberapa artikel yang kami gunakan untuk menjadi referensi dalam membuat TPT. Ada profil DNA forensik pada barang bukti 2 kasus pembunuhan di Indonesia. Ini membuktikan bahwa DNA itu juga sangat penting untuk menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan ini. Di sini dijelaskan ada seperti senjata tajam yang terdapat darahnya. Nah, itu darahnya diambil, kemudian diambil identifikasi DNA-nya. Ini untuk link doi-nya bisa dicek sendiri. Kemudian ini ada dari jurnal internasional dan ini lanjutannya. Makasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kurangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.